Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu pengampu materi, Bapak Ibu Selamat peserta, dan pagi. Bapak Ibu pengamat kelas. Hari ini kita melanjutkan kembali pembelajaran di agenda ketiga, di sinkronus yang keempat, atau pertemuan terakhir kita Bapak Ibu sebelum kita melanjutkan agenda keempat setelah libur Lebaran. Baiklah, breakout room-nya sudah saya buka. Silakan kepada Bapak Ibu untuk memasuki kelompoknya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi. Sama-sama, Pak. Silakan Bapak Ibu untuk kelompok 1 dan kelompok tiga sudah ada semua, jadi silakan segera masuk ke kelompoknya. Betul. Ya. Udah mau Yang botak. Silakan yang menggunakan username Samsung untuk mengganti atau merename namanya Bapak atau Ibu. Oh ya, Bapak. Silakan, Pak. Hang deh. Sinyalnya deh. Sinyalnya. Pasar. Iya. Oke, benar. Kantor-kantor lain. Wi, di mana posisi Wi? Dari Di wong kelas ya, lapangan ya. Hah? Sampai wong di ruang administrasi kelas. tahu sih. Nah, Celah-celah. sebelahan gitu. Tempat Yai mati lampu tadi, makanya berlari-lari ke sini. Oh, pantesan Yai perasaan ada terus hilang. Kupikir Yai ini. Iya, tadi mati lampu tadi. Iya, aku lihat mobil Yai lah ada Yai. Iya, mati mati lampu makanya buru-buru tadi ke sini. Aku di ruang 3, Yai di ruang berapa? Biasa, ruang 1. Oh, ruang 1. Oke, Wi ya. Oke, silakan Yai. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja pembelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Good Good morning. morning. Good morning. Bagaimana puasanya hari ini? Aman? Insya Allah aman. Cuaca mendung. Alhamdulillah. Tidak ada yang puasa setengah hari ini ya? Atau Pak Frans, puasa setengah hari Pak Frans? Insya Allah full Pak. Oke, baik, Bapak Ibu, ketemu lagi kita di pertemuan hari ke-19 hari ini yang merupakan hari terakhir pembelajaran kita di e-learning untuk agenda ketiga. Ya, nanti setelah ini Bapak Ibu akan break dulu, akan libur, kemungkinan masuknya nanti tanggal 14 tadi ya, tanggal 14 langsung masuk ke agenda keempat. Ya. Kebetulan agenda keempat itu nanti di hari ke-20 21 Bapak Ibu tidak bertemu dengan saya. Insya Allah nanti 22-23 ketemu lagi dengan saya untuk pembelajaran konsepsi aksi perubahan kinerja organisasi. Oke. Nah, Bapak Ibu, seperti biasa di pembelajaran kita hari ini, di awal pembelajaran sebelum kita mulai, saya akan menayangkan dulu agenda kegiatan kita pada hari ini di pembelajaran hari ke-8 18 ya, 19. 19 ya. Hari 19. ke-19. 19. Hari ke-19 kita pada hari ini. Bertepatan juga dengan hari ke-19 kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ya.
Oke. Bagaimana Bapak Ibu sudah kelihatan? Masih loading. Masih loading. Oke. Ya, sudah. Udah ya. Nah, Oke, bawa ini kuis yang lagi. hari ke ini hari ke berapa ini? Ke 19. 17, ini hari ke 17, ini hari ke 18, ini hari ke 19, di mana hari ke 19 nih? Ini apa ini? Masih putih ya, belum kelihatan ya. Oke, ya, temu kita. Iya. Ya, nah Bapak Ibu, eh, ini agenda pembelajaran kita hari ini di sinkronus keempat, agenda ketiga yang insya Allah nanti akan berlangsung kurang lebih 2 jam pelatihan atau 2 kali 45 menit. Nah, di hari ini Bapak Ibu tidak banyak tugas kita, hanya 3. Rencana kegiatan kita yang 3, yang pertama itu presentasi tugas individu hari ke-18, kemudian presentasi tugas kelompok hari ke-18, kemudian penjelasan tugas asinkronus hari ke-19. Nah, itu saja Bapak Ibu. Jadi sedikit sekali agenda kita untuk pembelajaran hari ini cuma presentasi dan penjelasan tugas asinkronus. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai seperti biasa kita pemanasan dulu supaya mudah-mudahan panas ini. Oke. Bapak Ibu, saya punya teka-teki. Nah, kata kuncinya keliling dunia Bapak Ibu. Oke, saat ini saya berada di Indonesia. 3 jam lagi saya akan terbang ke Denmark. Saya akan berada di Denmark. Nah, jika saat ini saya berada di Indonesia, maka 3 jam lagi maka saya akan berada di Denmark. Oke, ya. Bapak Ibu, pertanyaannya, jika saya berada di Saudi Arabia, di manakah saya 3 jam lagi? Silakan tuliskan. Norwegia, Pak. Norwegia. Norwegia, Romania, Rusia, oke. Rusia, Romania, Uruguay, Norwegia. Oke. eh Pak Dedi, kenapa jawab Romania Pak Dedi? Ya Pak, kalau Indonesia kan 3 jam ke itu huruf D Pak ya. IND itu kan D-nya posisi di 3 jam. Denmark Hmm, berarti kan. Tapi kalau ya. seandainya Saudi Arabia, huruf ketujuhnya huruf pertamanya adalah huruf R. Jadi negara yang diawali dengan huruf R Pak. S A R. 3 U 4 D 5 I ya. Ya. 6 6A A 7R. 7 R. Oke, bisa Romania, bisa Rusia, Pak Isan juga benar Rusia. Oke, betul sekali Pak Dedi. Untuk Pak Dedi dan Pak Isan kita kasih pagi-pagi tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, betul sekali jawabannya. Ya, jika saya ini berada di Indonesia, 3 jam lagi, maka kita hitung huruf ketiga. 1, 2, 3, D. Denmark. Jika saya berada di Saudi Arabia, di manakah saya berada 7 jam lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jawabannya adalah R. Bisa Romania, bisa Rusia, bisa apa lagi yang pakai huruf R? Ya, negara yang berawal dengan huruf R. Oke, betul sekali Pak Dedi Rahmanto. Baik Bapak Ibu, kita langsung masuk ke kegiatan kita. Yang pertama, kegiatan kita yaitu presentasi tugas asinkronus, tugas individu, dan tugas kelompok. Ya, oke. Untuk tugas individu masih 1 orang lagi yang terhutang ya. 1 orang lagi yang terhutang tugas individu, betul nggak? Pak Ya Rifki. Pak. Pak, Iya. ini Ripki. Oke, Merasa Pak punya utang Rifki. Pak. Supaya tidak jadi pikiran, silakan Pak Bayarlah Rifki utang dulu. membayar hutangnya dulu hari ini ya. Oke, tugas Oke, Belum Pak. bayar zakat, sudah bayar zakat UPO kayak. Iya betul. Dari Siap Pak. Info. Oke, silakan Pak Rifki.
Siap, bentar Pak. Memang sengaja nih ya untuk Pak Rifki hari terakhir. Oh gitu. Biasa kalau hari ini bagus ya Pak Indra ya. Mm-mm. Masih pagi Iya, Dari bagus, dari A sinyalnya sampai Z, bagus. bagus ya Pak. merangkum dari A Mantap. sampai Z. Iya, betul Pak Erwin. Iya, biasanya Bentar bagus Pak. biasanya. Biasanya ya banyak komen nanti dari peserta biasanya. Sudah nampak Pak di ini Pak. Sudah, Sudah. sudah Sudah kelihatan ya. Pak Rifki. Sudah kelihatan ya. Baik Pak, saya mulai Pak. Oke, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Wabarakatuh. pagi, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati, Coach Pak Alam Syahril, serta Oke. rekan-rekan eh, PKA, khususnya kelompok 3. Semoga Mhm. eh, hari ini, hari yang ke-19 kita berpuasa, masih diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat selesai. Tinggal kurang lebih 11 hari lagi di bulan Ramadan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Hmm. Baik, langsung saja Pak. Mohon izin sebelumnya pada Coach untuk menyampaikan paparan tugas individu eh, di hari yang ke-18 kemarin. Kami di sini masih di Sekretariat DPRD Pak, lokusnya, Ya. dengan judul Transformasi Digitalisasi Sidang dan Legislasi pada Sekretariat DPRD Kota Lubuk Linggau. Mhm. Artinya kemarin apa yang telah kita pelajari eh, hampir sudah mengarah ke satu sudah mengerucut lah Pak, intinya Pak. Karena apa yang kami sampaikan kemarin di materi sebelumnya bahwasannya di lingkungan sekretariat DPRD ini eh, untuk mengoptimalkan digitalisasi dalam kegiatan di sekretariat DPRD. Baik, latar belakang sekretariat DPRD ini memiliki peran strategis dalam mendukung kinerja anggota DPRD. Sebagaimana diketahui, memang si tupoksi kita di lingkungan sekitar DPRD dalam melayani eh, memberikan pelayanan terhadap fasilitas administrasi kepada anggota DPRD. Yang kedua, pengelolaan dokumen hasil sidang yang masih manual ini menyebabkan pelayanan yang lambat, tidak efisien, kurang transparan, dan membutuhkan biaya operasional yang tinggi. Benar, mengapa eh, menyebabkan pelayanan yang lambat? Eh, karena sistem yang selama ini masih manual, ini diharapkan ke depan dengan digitalisasi apa yang menjadikan permasalahan ataupun melatar belakangin lambannya, tidak efisiennya, dan kurang transparansi terhadap dan membutuhkan biaya operasional yang tinggi, ini bisa kita eh, dengan digitalisasi ini bisa mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang yang menjadi kebutuhan dokumen pada masyarakat luas. Yang ketiga, ini untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD, ini diperlukan digitalisasi dokumen agar layanan lebih cepat, akurat, dan transparan. Selanjutnya, di analisis permasalahan, yang menjadi permasalahan ini pertama pengelolaan dokumen hasil sidang. Di sini mungkin bukan hanya sidang ya Pak ya. Sini Ya. mungkin ada kegiatan rapat-rapat juga. Biasanya kalau di DPRD ini eh, memang sidang rapat atau rapat paripurna ini eh, keputusan yang tertinggi di dalam mengambilkan keputusan di lembaga DPRD. Namun kegiatan-kegiatan rapat juga ini banyak mempunyai dokumen. Seperti kita ketahui juga mungkin rekan-rekan yang lain di OPD-OPD itu pernah
eh, yang menjadi mitra, baik itu alat kelengkapan dewan, komisi, ataupun eh, badan legislasi, ini biasanya eh, notulen ataupun hasil rapat ini eh, setelah selesainya kita melaksanakan rapat, eh, terkadang kita sebagai mitra, mitra komisi ataupun mitra alat kelengkapan DPRD, ini kita tidak mengetahui hasil rapat kita dengan adanya digitalisasi, karena kita setelah rapat kadang-kadang kita eh, tidak sampai meminta hasil rapat ataupun notulen ataupun berita acara yang menjadi dokumen hasil rapat kita tersebut. Nah, dengan ada nantinya eh, ke depan kita harapkan dengan permasalahan yang seperti ini kita cukup bisa dapat mengakses dalam kegiatan hasil rapat ataupun hasil sidang tersebut. Yang kedua, ini kurangnya transparansi dan partisipasi publik dalam legislasi. Ini mengakibatkan masyarakat belum memiliki akses real time terhadap pembahasan regulasi dan keputusan DPRD. Ketiga, ini nantinya koordinasi antar bagian dalam penyusunan perda kurang efektif karena sering terjadi keterlambatan dalam harmonisasi kebijakan eh, akibat keterbatasan koordinasi antar perangkat daerah dan anggota DPRD. Ini biasanya Pak, komunikasi ya yang sering tidak berjalan dengan baik sehingga menjadi hambatan terhadap kegiatan-kegiatan yang eh, khususnya dalam penyusunan perda. Ini perda ini juga kan nanti hasil dari dokumennya menjadi dokumennya ini diharapkan untuk menjadi digitalisasi untuk mempermudah masyarakat mengaksesnya. Yang keempat, minimnya penggunaan teknologi dalam mendukung sidang dan pembahasan legislasi seperti e-voting, e-legislasi, atau sistem berbasis A1 untuk menganalisis regulasi. Ini selanjutnya kita eh, dalam permasalahan tersebut kita mempunyai strategi peningkatan kinerja. Yang pertama ini digitalisasi dan sistem manajemen persidangan. Implementasi sistem persidangan untuk mendokumentasikan dan mengelola hasil sidang dalam bentuk digital. Nanti dalam eh, peningkatan kinerja kami harapkan nanti ke depan ini di dalam khususnya yang mengatur rapat-rapat ataupun persidangan ini memang di bagian persidangan. Nah, ini diharapkan nanti apapun yang menjadi dokumentasi eh, administrasi hasil rapat ataupun hasil sidang ini kita eh, seluruhnya akan kita bentuk di digital semua. Yang selanjutnya ini portal online DPRD yang memungkinkan publik dalam mengakses risalah rapat dan notulen secara terbuka. Ini diharapkan nanti hasil dari rapat ataupun sidang ini masyarakat luas bisa mengakses eh, yang menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri terhadap hasil-hasil rapat ataupun sidang paripurna di DPRD. Selanjutnya, yang kedua, ini aplikasi e-legislasi untuk penyusunan dan evaluasi produk hukum. Penggunaan sistem e-legislasi untuk proses penyusunan, harmonisasi, dan revisi peraturan daerah secara digital. Jadi, kita harapkan nanti semuanya berbasis digital. Jadi, digital ini selain mempermudah eh, komunikasi kita, ini juga akan lebih efisien terhadap eh, anggaran ya, anggaran eh, di mana proses yang tidak perlu kita sampaikan langsung ke DPRD cukup melalui bisa dari rumah ataupun bisa dari kantor kita untuk mengirim secara digital. Selanjutnya ini integrasi dengan database hukum nasional agar DPRD dapat menyesuaikan kebijakan dengan aturan yang lebih tinggi. Dengan adanya legislasi ini, kita harapkan nanti khusus anggota DPRD eh, mereka bisa menyesuaikan atau mengharmonisasi eh, terhadap rancangan-rancangan peraturan daerah
ini bisa mengharmonisasi sendiri ya bahasanya, karena beliau bisa mengakses juga ke kebijakan ataupun regulasi yang lebih tinggi ini agar tidak bertentangan dengan apa yang direncanakan yang akan menjadi rancangan peraturan daerah tersebut. Selanjutnya, yang ketiga ini digitalisasi dan sosialisasi perda berbasis multimedia. Ini kami harapkan nanti dengan adanya setelah pembahasan perda disahkan, ini akan didistribusikan informasi melalui sosial media resmi DPRD agar lebih mudah dan dipahami masyarakat luas. Jadi sosialisasi perda ini memang selama ini eh, berbentuk kegiatan kadang-kadang Pak, tapi sekarang tidak boleh lagi eh, di DPRD melaksanakan kegiatan sosialisasi perda karena DPRD selaku eh, fungsi legislasinya setelah menetapkan dan mengesahkan perda ini menjadi konsumsi konsumsi publik dan eh, yang menjadi eh, peran ataupun yang melaksanakan perda tersebut yaitu melalui pemerintah kota. Jadi sehingga yang menjadi leading sektor perda tersebut, misal perda tentang pertanian, biasanya di Dinas Pertanian yang eh, lebih mengetahui ataupun yang menjalankan perda tersebut. Selanjutnya ini pembuatan infografis, interaktif, video animasi, dan podcast sebagai media edukasi terkait produk hukum daerah. Nanti ini juga sebagai mediasi sebagai media untuk menyampaikan produk hukum kepada masyarakat luas. Eh, Identifikasi pihak eksternal ini ada Kementerian Dalam Negeri, regulasi digitalisasi pemerintah daerah, yang selanjutnya ada lembaga administrasi negara, pelatihan sumber daya manusia berbasis digital, terus startup teknologi dan konsultan parlemen dan legislasi. Dinas Kominfo ini dalam pengembangan sistem informasi digital dan keamanan data karena kita ketahui ini satu pintu. Yang kedua, yang selanjutnya ini media dan LSM, transparansi dan partisipasi publik sebagai lembaga fungsi kontrol juga ya. Media dan LSM ini ketika adanya kegiatan-kegiatan ini bisa eh, menjadi fungsi kontrol dari stakeholder sebagai LSM dan media. Substansi yang dapat dikerjasamakan, yang pertama ini digitalisasi layanan dengan mengimplementasikan parlemen dan legislasi. Yang kedua, peningkatan sumber daya manusia dengan memberikan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi berbasis teknologi digital. Substansi yang dapat dikerjasamakan juga ini ada selanjutnya yang ketiga, portal online DPRD, akses akses publik ke risalah sidang secara real time. Nanti seluruh hasil dari rapat-rapat, dari hasil sidang yang menjadi produk eh, kegiatan-kegiatan DPRD ini bisa diakses oleh masyarakat luas melalui portal online DPRD. Yang keempat, penguatan transparansi dengan memberikan sistem feedback dan survei kepuasan masyarakat. Nah, nanti ada eh, dengan adanya transparansi ini bisa memberikan pada masyarakat luas terhadap hasil dari kinerja DPRD, mungkin berupa saran ataupun masukan ataupun sebagai aspirasi masyarakat bisa disampaikan melalui portal online DPRD ini. Strategi kerjasama dalam kelembagaan publik privat partnership investasi secara bertahap ini dalam sistem digitalisasi. Yang kedua, MOU dengan institusi akademik dan pemerintah ini akan berkolaborasi penelitian dan pelatihan sumber daya manusia terhadap digital. Terus kolaborasi dengan media dan masyarakat ini untuk terhadap transparansi layanan
dan feedback publik berbasis digital tersebut. Roadmap transisi ini artinya transisi tadi Pak sudah kami sampaikan yang untuk public private partnership ini identifikasi kebutuhan teknologi dan infrastruktur digital. Selanjutnya implementasi sistem digital tahap awal. Ini evaluasi efektivitas sistem digital. Di selanjutnya juga akan identifikasi kendala implementasi. Ini uji coba sistem dan pengumpulan feedback. Dan pada akhirnya ini akan penyempurnaan sistem berdasarkan evaluasi. MOU dengan institusi akademik dan pemerintah dari kuartal pertama, penyusunan MOU dengan startup IT dan akademisi, terus identifikasi kebutuhan SDM dan infrastruktur digital, pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia terkait digitalisasi, dan pada akhirnya ini perencanaan pengembangan tahun berikutnya. Kolaborasi dengan media dan masyarakat, ini kita harapkan nanti pengembangan sistem feedback dan pengaduan digital yang menjadi saran ataupun masukan baik dari masyarakat luas. Ini akan selanjutnya kuartal ketiga sosialisasi layanan digital kepada masyarakat melalui media yang eh, pembuatan survei kepuasan masyarakat berbasis online. Ini akan disampaikan eh, melalui eh, langsung kepada DPRD melalui digitalisasi. Analisis manajemen penganggaran. Penganggaran belum berbasis kinerja. Ini menyebabkan kurang optimalnya inovasi digital. Kurangnya fleksibilitas anggaran masih terfokus pada kegiatan konvensional. Memang di dalam kegiatan digitalisasi kita banyak kebutuhan anggaran. Namun ini yang kami harapkan ini tidak menjadi faktor utama ya untuk kita terhadap transformasi dari optimalisasi dari manual ke digitalisasi. Jadi sehingga apa yang menjadi permasalahan ini bisa kita komunikasikan kepada pimpinan dan anggota DPRD nantinya. Analisis manajemen penganggaran ini belum ada skema pembiayaan terkait inovasi digitalisasi yang berkelanjutan. Yang selanjutnya penggunaan anggaran manual yang memiliki resiko inefisiensi dan kurang transparansi. Strategi optimalisasi pengelolaan keuangan, penganggaran berbasis kinerja, alokasi anggaran berbasis dampak dan efektivitas anggaran digunakan untuk mencapai sasaran strategis organisasi. Ini diharapkan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan operasional. Public-private partnership bekerjasama pemerintah dengan startup teknologi dalam penyediaan layanan atau infrastruktur publik. Selanjutnya digitalisasi keuangan, mengimplementasikan e-budgeting untuk transparansi, efisiensi dan relokasi anggaran yang digunakan ini fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang digital serta pembangunan infrastruktur digitalisasi. Analisis manajemen risiko, keamanan data, risiko kebocoran data yang disebabkan oleh serangan cyber, terus resistensi pegawai, adaptasi pegawai terhadap penggunaan aplikasi dan digitalisasi yang masih rendah. Ini juga memang menjadi risiko terhadap kinerja pegawai memang masih minimnya pegawai terhadap apa yang namanya digitalisasi. Karena kita kebiasaan manual dan digitalisasi ini memang banyak faktor kendala yang menjadi penyebab rendahnya
terhadap pegawai di lingkungan sekretariat DPRD khususnya. Selanjutnya ketergantungan vendor IT, ini resiko ketika sistem yang dibangun dikembangkan oleh pihak ketiga. Ketidaksesuaian regulasi, ini digitalisasi perlu diselaraskan dengan aturan hukum. Strategi membangun budaya risiko, pertama pelatihan kesadaran risiko bagi pegawai, implementasi keamanan cyber, membentuk tim manajemen risiko digital sebagai bentuk pengawasan. Terus penyusunan kebijakan tata kelola teknologi yang berbasis standar keamanan. Eh, Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan. Dari hasil paparan ini kami menyimpulkan bahwasannya peningkatan kinerja Sekretariat DPRD ini memerlukan strategi yang sistematis. Terus digitalisasi pada Sekretariat DPRD Kota Lubuk Linggau melalui transisi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik. Kolaborasi dengan startup, akademisi, serta media ini dilakukan untuk mempercepat inovasi terlaksana. Sedangkan evaluasi secara berkala dilakukan guna memastikan keberlanjutan dari sistem digital transisi pada Sekretariat DPRD Kota Lubuk Linggau. Optimalisasi keuangan melalui budgeting dan public-private relationship menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi. Mitigasi risiko dilakukan dengan manajemen keamanan dan data serta pelatihan sumber daya manusia dalam digitalisasi. Baik Pak dan rekan-rekan, inilah yang dapat kami sampaikan dalam tugas individu. Kami mohon saran dan masukannya apa yang menjadi dalam penyempurnaan tugas individu kami selaku eh, yang berjudul Transformasi Digital Sidang dan Legislasi pada Sekretariat DPRD Kota Lubuk Linggau. Coach, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rifki yang sudah memaparkan tugas asinkronusnya. Jadi karena Pak Rifki ini mungkin hutangnya banyak ya Pak Rifki ya. Jadi dipaparkannya langsung dari awal gitu ya. Ya, oke. Iya, jadi dari awal dari tugas asinkronus hari ke 16, 17, dan 18 tugas 3 hari. Menarik sekali. Dan nanti Pak Rifki, kalau Pak Rifki sudah mantap dengan pilihannya ini, nanti di agenda 4 saya akan kasih tugas keseluruhan ya, tidak di kelompok 3, kelompok 1, 2, 3 keseluruhan. Ini bisa dilanjutkan nanti di tugas agenda keempat pada saat pembelajaran dengan saya di e-learning konsepsi aksi perubahan. Ya Pak Rifki ya. Ya, Ya. kayaknya memang fokus ke sana Pak. Oke, ya jadi nanti bisa untuk tugas asinkronus konsepsi aksi perubahan yang akan saya berikan di tanggal hari ke-22 ya, kalau tidak salah di tanggal 16, kalau nggak salah 16 April. Nah, nanti silakan Pak Rifki lanjutkan ya. Tugas ini bisa dilanjutkan untuk menuju tugas. Jadi Pak Rifki tidak usah mencari-cari yang baru lagi, tinggal meneruskan yang ini. Oke, baik. Sebelum saya memberikan feedback, silakan Bapak Ibu ada yang mau menanggapi, silakan. Nggak mungkin ini tidak ada tanggapan ini karena ini penampil terakhir ini tugas individu ini ya. Iya. Siap coach, nanggepi kan? Ya, silakan Pak Ihsan. Ya. Alhamdulillah ya dengan paparan teman-teman sebenarnya dari kemarin terkait unit kerjanya, instansi kerja masing-masing banyak membuka pikiran ya, terutama dengan DPRD yang saya sangat buta ya urusan Ya. DPRD. Kadang cuma datang Rapat Pak ya. rapat, rapat juga karena saya masih di bawah Dinkes, jadi masih ya tergantung Dinkes mau dibawa kemana gitu kan. Ya, Dan memang peran sekwan sendiri yang saya juga awalnya bingung sekwannya anggota dewan atau apa, ternyata ada PNS di dalamnya gitu. Ya jadi dalam paparan tadi itu benar juga bahwa ya mungkin dengan rapat yang nanti juga semua notulen rapat digitalisasi, udah gitu juga apa ya
bisa real time dan langsung segera hasilnya yang bisa langsung disetujui atau tidak oleh forum rapat dengan cepat gitu ya. Jadi mungkin juga bisa dimasukkan ke depannya kalau memang sudah makin canggih unsur AI ya, untuk unsur AI dalam rapat itu, karena di medis pun sekarang sudah masuk unsur AI terhadap dialog antara pasien dengan dokter atau tenaga medis, itu AI sudah masuk gitu. Jadi ya mungkin kedepannya arahnya lebih lebih digitalisasi. Saya tertarik juga sih dengan paparan tadi bahwa ya itulah peran-peran sekwan yang baru tahu lah intinya. Ya itu saja mungkin komentar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Jadi Pak Ihsan memberikan masukan pada Pak Rifki sehubungan dengan pemanfaatan AI, karena sekarang sedang marak dan juga sedang sedang booming lah istilah, sedang pemanfaatan AI ini ya, sedang maraknya pemanfaatan AI, artificial intelligence. Gimana Pak Rifki, tanggapannya Pak Rifki? Siap, terima kasih Pak Ihsan atas sarannya, dan apa yang disampaikan Pak Ihsan ini akan menjadi prioritas eh, kami khususnya di Sekretariat DPRD, dan akan kami pertimbangkan dalam kegiatan mungkin ke depan ini akan menjadi proyek perubahan kami Pak. Insya Allah eh, memang permasalahan ini eh, sudah lama Pak ya, karena kayak saya selaku kabak persidangan juga di Sekretariat DPRD, terkadang apa yang diminta oleh OPD hasil-hasil rapat itu, kalau kita suruh ke kantor, maaf ngomong itu Pak, ambil ke kantor katakan, Hmm. DPRD kan tahu Pak, alamatnya di Petanang di ujung, sedangkan seandainya BPKAD minta hasil berita acara rapat tadi untuk menjadi bahan yang akan disampaikan ke eh, gubernur. Nah, karena jarak yang jauh, ini mereka malas ke kantor, kami juga malas ngantar ke BPKAD, Pak. Artinya jadi hambatan gitu, ya. Nanti ketika ini menjadi permasalahan di provinsi, yang disalahkan DPRD. Nah, ini Pak, dari sekwannya Pak, itu memang lambat Pak ngasih Pak. Nah, jadi ketika adanya digitalisasi ini, kami harapkan ini tidak menjadi permasalahan kembali, permasalahan lagi. Artinya mereka bisa dapat langsung mengakses. Artinya tidak perlu menyalahkan sekretariat DPRD, menyalahkan BPKAD. Ini sudah terbuka, bahkan masyarakat luas juga bisa mengakses dalam kebutuhan-kebutuhan yang menjadi kebutuhan masyarakat ataupun OPD, Pak. Itu Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Rifki yang sudah menanggapi. Jadi dengan adanya rencana perubahan untuk peningkatan kinerja di Satuan ini diharapkan yang eh, yang ada peningkatan kinerja dalam hal percepatan pemberian informasi seperti Pak kata Ya, Pak Rifki tadi. benar Pak. Tadi Pak Rifki sudah menggambarkan kondisi yang terjadi sekarang dengan kondisi yang terjadi yang diinginkan. Yang Jadi diinginkan. percepatan pemberian informasi maksudnya Bapak Ibu yang di luar Lingga mungkin ya ya Ya, mungkin akan lihat sendiri jarak antara misalnya kata Pak Rifki tadi dari Setwan ke BPKAD ya mungkin perlu berapa waktu ya iya Pak. untuk jarak tempuhnya maksudnya mungkin ya hampir 1 jam lah kali ya Pak Rifki ya. Benar Pak. Iya. Ya dari Linggo Utara ke Linggo Barat. Iya Benar dari Pak. utara ke barat. Iya. Oke. Nah, Pak Rifki, saya pernah membimbing anggota 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya, anggota Setwan di DPRD Sarolangun. Dan Ya, begitu sibuknya katanya kami di Setwan ini sampai kami atasan kami bukan hanya sekretaris dewan katanya. benar Pak. Jadi begitu banyak yang dilayani katanya. Anggota dewan jumlah sekian itu minta layani semua, minta ini. Iya Pak. Diharapkan dengan adanya perubahan yang akan dilakukan Pak Rifki ini, maka bisa jadi akan mempercepat pemberian informasi atau memberikan percepat pelayanan, baik itu kepada sekretaris dewan maupun juga kepada ya anggota dewan dan Betul. sebagainya. Itu ya Pak Rifki ya. Iya Oke. benar Pak. Ada lagi, silakan. Ya karena sesuai dengan tupoksi Hmm? kita di sekitar DPRD Pak, kalau anggota DPRD ketika mereka melaksanakan rapat, ya mereka tidak ada, kadang-kadang lupa apa yang Hmm. menjadi apa hasil rapat mereka itu. Kalau Iya. kita memang tugas kita sekitar DPRD ini
dalam memfasilitasi kegiatan mereka, kita harus apa namanya, mempunyai eh, as- dokumentasi ya Pak ya, artinya Ya. dokumentasi risalah rapat. Nah, Hmm. kadang-kadang dengan sumber daya manusianya pendamping-pendamping anggota DPRD ini, ya Hmm. kadang-kadang kan memang rapat ini ada rapat biasa, ada rapat yang memang penting. Dan ketika juga 2 bulan 3 bulan yang akan datang, hasil rapat ini diperlukan Pak, karena ada suatu masalah nantinya ke depan kita nggak tahu kan, ketika Hmm. ditanya mana bahan rapat pada waktu rapat 3 bulan Hmm. yang lalu. Nah ini dengan manual, kadang-kadang kita repot mencari Ya, bahan carinya lagi, itu Pak. ya, Pak. Hilang lah, Coba inilah. Tapi seperti kalau itu. dengan digitalisasi, ini pasti kalau tidak dihapus pasti akan ada, Ya. Pak. Kapanpun dan dimanapun kita bisa mengaksesnya. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya, oke, ya. Dan sesuai juga dengan tusi Pak, Pak Kursi, Rifki ya sebagai kabak kabak persidangan Pak ya, Kabak persidangan, Pak. kabak persidangan ya. Di mana pada saat akan adakan sidang, berdasarkan rapat-rapat biasanya diperlukan data-data ya Pak, ya, Ya, data-data Pak. Siap. ya atau bahan-bahan yang akan dibawa di rapat atau di persidangan ya Pak ya. Benar, Pak. Oke, baik. Ada lagi silakan yang akan memberikan saran atau komentar. Izin Pak, Ya, silakan Pak Indra ya. Yogi Pak. Oh Pak Yogi. Ya. Kemana dirimu Pak Yogi? Kami tidak melihat dirimu. Ini background belakangnya Pak, faktor ini ya, Oke. dindingnya Pak. Oke Pak, tapi saya kelihatan Bapak dan kawan-kawan kan. Oh Nah, gitu. Iya. saya nggak tahu. Kami hanya bisa membayangkan Pak, tidak bisa melihat. Jadi Oke, lanjut Pak luar Yogi. biasa tadi paparan Pak Rifki, inovasinya juga luar biasa terkait digitalisasi itu tadi, untuk persidangan tadi kan. Yang ingin saya, apalagi yang ingin saya tanyakan, ini bukan pertanyaan sih sebenarnya. Ya. Apakah menurut Pak Rifki sudah ada belum daerah lain yang sekwan, daerah Pemda lain yang sudah menerapkan itu? Hmm. Ya, kalau memang belum, mungkin apa yang menjadi inovasi Pak Rifki nanti akan saya eh, ini kan akan saya itu bagus juga itu. Benar Ya. kata Pak Rifki tadi, eh, waktu pembahasan anggaran itu selalu kita bentrok Pak, sama mungkin posisi dengan kota, dengan daerah-daerah lain, dengan BA-BA sidangnya Pak, gitu Pak. Terima kasih, itu dari saya Pak, sedikit aja. Baik, terima kasih Pak Yogi. Jadi intinya Pak Yogi, Pak Yogi itu menyarankan Pak Rizky mungkin melakukan semacam apa ya, benchmarking atau Benchmarking, Pak. ya benchmarking atau melihat ke bagaimana implementasi dari inovasi yang akan Pak Rifki lakukan di daerah lain itu maksudnya maksud Pak Yogi itu. Nanti kalau memang memang ini berhasil Ya, ya Pak ya perubahan ini berhasil misalnya Pak Rifki bisa menunjukkan ada perubahan misalnya dari segi percepatan, dari segi apa gitu ya. ya, Pak. Oke. Nah, Pak Yogi nanti akan mengadopsi dan adaptasi. Wah, itu ya, mengadopsi dan itu sebenarnya pembahasan Stula itu. Stula itu Ya, adopsi dan adaptasi. Artinya Pak Yogi bisa mengambil lesson learn, lesson learn dari yang yang sudah. Nanti kan sudah ya, yang sudah akan dilakukan oleh Pak Rifki ini sehingga nanti Pak ya, Yogi rencananya akan mengadopsi dan adaptasi ya, inovasi yang Pak Rifki bikin yang Pak Rifki yang sudah Pak ya, Rifki buat gitu. Itu intinya Pak siap. Rifki. Gimana Pak Rifki tanggapan Pak Rifki? Ya, sebelumnya terima kasih Pak Yogi sudah ngasih masukan. Kalau dilihat dari Provinsi Sumatera Selatan, Pak ya, Hmm. memang kami ada grupnya juga, Pak, di Sumatera Selatan Hmm. nih, grup kabak persidangan, Hmm. grup sekretariat DPRD seluruh provinsi, bahkan seluruh Indonesia ada juga, Pak, grupnya. Hmm. Memang eh, eh, mungkin di pikiran kawan-kawan seluruh kabak-kabak persidangan ini sudah ada, Pak ya, Hmm. permasalahan ini hampir sama setiap Ya. setiap kabupaten kota. Nah, cuman kadang-kadang ketika eh, kita ingin melaksanakan hal ini, banyak eh, yang menjadi apa namanya Pak, hambatan, baik itu anggaran, sumber daya manusianya, kadang-kadang eh, mampu, kadang-kadang faktor di di apa namanya di sekretariat DPRD ini Pak, kita ketahui bersama di TPUI Pak ya. Hmm. Perjalanan dinasnya ini kan eh banyak Pak ya.
besar anggaran penjalan dinas di DPRD karena ini juga merupakan salah satu tugas dan fungsi dengan yang melayani atau memfasilitasi kegiatan dinas DPRD kunjungan-kunjungan keluar kota ini seharusnya baik dalam melaksanakan hal ini karena kita tahu eh, kalau kalau kami sendiri bakso bakso kita tuh Pak jangan sudah DL melok DL dem lupa apa yang menjadi tugas-tugas kita ini cek itu nah Pak intinya kan. Ya. Nah, jadi harapan kami dengan masukan Pak Yogi tadi, memang kalau di daerah lain, mungkin daerah Pulau Jawa, mungkin sudah melaksanakan hal-hal seperti ini. Eh, Memang mereka juga kelihatan secara administrasi lebih tertib, lebih efektif dan efisien dalam kegiatan-kegiatan dalam menunjang kegiatan di DPRD dalam memfasilitasi kinerja mereka. Nah, kami harapkan juga Pak, ke depannya kalau memang eh, apa ya, benchmarkingnya ke bisa ke Pulau Jawa, bisa nantinya kita untuk mengadopsi ataupun sharing ya terhadap kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan ke depan, khususnya untuk di DPRD Kota Lubuk Linggau. Benar Pak, Pak Yogi tadi menyampaikan dia orang Pak Yogi kan di BPKAD. Ketika pembahasan APBD khususnya Pak, APBD itu kan ada setelah disahkan itu ada batas waktunya 3 hari paling lambat disampaikan ke gubernur dalam untuk difasilitasi Pak. Artinya dalam fasilitasin Perda APBD itu banyak kebutuhan-kebutuhan administrasinya. Nah, kebutuhan-kebutuhan administrasi ini kan kadang kita mau minta tanda tangan dulu kepada pimpinan, kita mau fotokopi dulu bahan rapat-rapatnya. Nah, ini dalam 3 hari ini BPKD juga banyak kegiatan yang untuk melengkapi administrasi mereka dalam menyampaikan Perda APBD itu untuk difasilitasi ke provinsi. Nah, dengan adanya kolaborasi ini, ketika dalam penyampaian fasilitasi tersebut mereka tidak harus cukup mengakses saja jadi tidak perlu lagi nah ke kantor DPRD yang saya bilang tadi Pak artinya makan waktu tidak efektif tidak efisien terhadap waktu dan terhadap anggaran nah dengannya ada digitalisasi ini tidak hanya kegiatan kegiatan yang menyangkut APBD saja kadang masyarakat juga terhadap perdagangan oh apa kegiatan sekarang apa jadi tinggal akses saja di portal DPRD itu Pak harapan kami Pak makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Yogi, terima kasih juga kepada Pak Rifki yang sudah menanggapi. Cuma pesan saya Pak Rifki, kalau memang ini berjalan nanti think about security-nya ya, Oh, ya. keamanan datanya ya. Keamanan data ya Ya, karena kadang-kadang kita takut juga, ya seperti yang dikatakan Bu Agustini, kalau tidak salah berapa hari yang lalu Pak Agustini ya. Iya, kita takut juga nanti akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengambil benar kepentingan, dengan benar ya adanya data yang kita berikan. Nah, itu mungkin itu yang jadi ya penting ya juga. benar Dan Pak itu, dan itu tadi dimasukkan tidak dalam manajemen risiko? ada Pak tadi Pak Ada ya, nah, oke. ada Pak Udah bagus ya, artinya sudah masuk. Artinya Pak Rifki juga sudah mempertimbangkan risiko kalau terjadi kayak semacam apalah atau kebocoran data atau ya kebocoran Pak kayak penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan atau pihak-pihak yang mengambil kepentingan pribadi gitu ya. ya Oke, seperti yang disarankan Bu Agustini kemarin kalau tidak salah Bu Agustini ya, pada saat kita belajar bagaimana Ya. tugas membangun organisasi digital. ya Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk tugas individu cuma satu, Pak Rifki ya. Oke, yang lainnya sudah saya kasih komentar di Google Classroom. Nanti silakan dibuka Google Classroom-nya. Kalau ada sanggahan, silakan disanggah. Ya, oke. Baik, saya akan mengomentari, memberikan feedback terhadap yang Pak Rifki. Karena Pak Rifki tadi sudah berjuang, berjuang ya Pak Rifki ya. Berjuang, berjuang memaparkan dari awal sampai akhir. Gitu. Maka saya juga akan memberikan feedback dari awal sampai akhir ya. Oke. Izin Pak Rifki ya, saya ya buka Pak dari GC aja ya, saya buka dari Google Classroom aja ya. oke Pak Untuk yang lain mungkin bisa nanti silakan saja dibuka di Google Classroom-nya masing-masing ya. Oke, sudah saya kasih tanggapan. Karena
tidak memungkinkan kita untuk memaparkan semua tugas individu pada hari ini ya, mengingat waktu. Sekarang kan efisiensi anggaran ya, sekarang efisiensi waktu juga mungkin ya, pemanfaatan waktu. Makanya tadi begitu Pak Rifki berharap mudah-mudahan katanya kita benchmarking, ya kalau sekarang Stula namanya ke luar Iya. ke Pulau Jawa, kayaknya kecil kemungkinan itu Pak. Karena angkatan satu saja stulanya ke Pagar Alam, ke kota Pagar Alam. Jadi sekarang stulanya itu efisiensi anggaran, maka diminta untuk dalam provinsi di tempat lembaga penyelenggaraan diklat. Jadi mungkin kita Bukan nggak. harapan saya saja Pak, harapan Pak Yogi itu Pak. Saya nyampaikan Oh ini gitu, aja Pak. oh Iya gitu. Pak. Ya, sesuai dengan ya tempat Seluruh, tugas Pak Rifki ya, seluruh aspirasi Pak, Pak Yogi ya. seluruh Jadi peserta, anggota harapan dewan kan, seluruh peserta aspirasi Pak. Ya, rakyat. Sekalian refreshing, Pak. Sekalian ya refreshing. benar, Pak ya Yogi udah ketemu benar. BPK terus itu. Ya seluruhnya Pak. Ya, Ada apalagi bukannya Pak Yogi ya, Pak Yogi ya. Tapi itu tadi ya, karena dari LAN-nya sudah membatasi bahwa sekarang ini untuk studi lapangan dibatasi ke dalam provinsi tempat satu provinsi dari tempat penyelenggaraan diklat. Jadi misalnya Bapak Ibu diklatnya di Jawa Barat, ya di provinsi Jawa Barat. Karena kita di provinsi Sumatera Selatan, maka ke provinsi Sumatera Selatan. Karena paradigma stula itu berbeda. Nanti akan dijelaskan oleh pengampu stula, ya, beda dengan yang sebelumnya. Sekayu aja Pak. Sekayu ya. Janganlah banyak Baik. peserta di situ. Yang lain gitu. Iya. Oke. Pagar alam berarti Pak. Pagar Alam Sudah lah yang Pak. pagar alam sudah angkatan satu, Cah. Yang angkatan Provinsi satu aja Pak. pagar alam. Provinsi aja Pak. Kemana, Ki? Ke provinsi Pak. Ke provinsi ya. Oh, ke Iya. Palembang ya. Palembang. Udah sering Pak ke Palembang tuh. Rata malak-malak ya, Cah ya. Oke, baik. Akan Saya terjadi akan apa Pak? memberikan feedback untuk Pak Riki. Jadi Pak Riki transisi transformasi digital sidang dan legislasi pada Sekretariat DPRD Kota Lubuk Linggau. Dan ini kalau kita lihat sudah sesuai kata Pak Rifki tadi sebagai jabatannya itu Kabak Persidangan. Nah, gitu ya. Oke, dan juga di situ ada kata transformasi digital. Itu menandakan bahwa masuk substansi, menjengkel substansi mata pelatihan bagaimana membangun organisasi digital. Jadi perpindahan organisasi digital itu dari manual ke digital namanya transformasi digital. Gitu ya. Oke. Baik. Nah, latar belakang analisis penyebab permasalahan ada di sini ya, ada beberapa analisis penyebab permasalahan. Kemudian di sini belum dilihat ya. Ini saya seluruhnya aja Pak Rifki ya. Jadi Iya di Pak. sini nanti Pak Rifki dianalisis lagi dari permasalahan ini yang mana yang menjadi prioritas, yang mana yang menjadi prioritas ya. Ya mungkin yang nomor satu misalnya pengelolaan dokumen hasil sidang yang masih manual menyebabkan aksesibilitas dan efisiensi terbatas seperti ini misalnya nomor satu. Nah dari sini pengelolaan manual baru nanti Pak Rifki dilihat penyebabnya apa, kenapa sampai menurut Pak Rifki ini masih menjadi penyebab masih manual ini apa? Nah, atau ini nanti bisa menjadi salah satu penyebab. Oke, ada penyebab. Nanti permasalahannya bisa Pak Rifki ambil mungkin kalau kita ambil yang tadi, yang tadi yang diharapkan percepatan tadi, gitu. Diharapkan nanti mungkin masalah diambil lagi apa ya, belum optimalnya pemberian informasi hasil sidang sebagai bahan rapat seperti itu misalnya. Seperti itu ya. Oke, percepatannya itu atau masih belum optimalnya pemberian atau tentang waktu dari pemberian data atau penyampaian data hasil rapat sebagai bahan untuk persidangan gitu seperti itu. Jadi kira-kira baru penyebabnya salah satunya manual. Nanti di penyebab manual itu baru Pak Rifki ini masuk ke startingnya di sini. Nah, masuk ke sini gitu. Masuk ke sini ya jadi gagasan kreatifnya adalah dengan gitu memanfaatkan teknologi informasi dalam apa? Gitu. Misalnya dalam manajemen persidangan sehingga nanti Pak Rifki punya inovasi namanya seperti misalnya e-parliament seperti itu misalnya inovasinya. Oke. Dan nanti Pak Yogi udah siap untuk mengadopsi dan adaptasi nanti. Iya. Ya tidak apa-apa. Karena pada intinya, seperti ditanyakan Pak Yogi tadi, walaupun di tempat lain sudah ada, karena di Satuan Kota Lubuk Linggau tempat Pak Rifki berdinas itu belum ada, ya itu tetap jadi inovasi bagi Pak Rifki. Ya, jadi kebaharuan di sini bukan berarti really new, bukan berarti benar-benar baru belum ada di tempat lain. Kalau sudah ada di tempat lain,
belum ada tempat kita itu juga termasuk dalam kategori kebaharuan. Ya, kemarin kan sudah belajar di agenda 2 ada menyinggung tentang inovasi juga ya. Kalau tidak salah di manajemen perubahan sektor publik ada juga menyinggung tentang inovasi. Nah, di mana benar yang dikatakan Pak Yogi tadi, di mana pada ketika kita mau menggulirkan suatu inovasi, nah kita bisa meng-ATM tadi, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, jadi benar yang dikatakan Pak Yogi. Jadi Pak Yogi akan mengadopsi dan adaptasi. Artinya nanti begitu ini berjalan, dia akan mengamati, oh gimana sih pelaksanaannya, kemudian akan meniru dan modifikasi. Kenapa modifikasi? Karena ada hal-hal yang menurut Pak Yogi ini kurang tepat atau ini perlu penambahan sehubungan dengan tempat berdinasnya Pak Yogi di BPKD, misalnya BPKD Muratara, misalnya ya, misalnya kalau ini kayaknya perlu penambahan ini kalau untuk daerah kami Muratara, maka sudah terjadinya modifikasi, maka terjadilah ATM. Nah, maka itu sudah terjadi ATM. Oke. Nah, kemudian ya, oke, kemudian ini sudah termasuk di kita masuk ke analisis stakeholder di hubungan kelembagaan. Hubungan kelembagaan. Nah, jadi di sini sudah tergambar juga dari pihak eksternalnya, kemudian sini ada pihak-pihak eksternal di luar. Oke. Cuma nanti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu akan merumuskan rancangan aksi perubahan, akan merumuskan stakeholder Bapak Ibu, maka Bapak Ibu ingat stakeholder itu adalah orang atau organisasinya, perseorangan. Jadi hubungannya di kelompok 2 ya saya katakan kemarin, hubungannya bisa formal dan bisa informal. Nah, gitu. Jadi ingat Kementerian Dalam Negeri misalnya, regulasi Pemda. Nah, Pak Rifki mungkin bisa langsung ke fokusnya siapa? Apakah ke dirjen nanti koordinasinya ataukah ke siapa gitu ya? Atau ke siapa di lingkup Kementerian Dalam Negeri itu sendiri? Karena kan luas ini organisasinya nih. Dan Bapak Ibu nanti jangan lupa ketika Bapak Ibu merumuskan stakeholder, Bapak Ibu jangan menyebutkan nama. Jangan menyebutkan nama. Kenapa? Karena bisa jadi ketika kita akan melakukan perubahan, orangnya pindah. Maka yang kita sebutkan adalah jabatannya. Nah, misalnya Pak Rifki nanti di sini ada ini misalnya Dinas Kominfo. Nah, ya di sini Pak Rifki lihat di Kominfo ada beberapa kabit. Kabit apa nanti yang akan Pak Rifki akan melakukan koordinasinya. Nah, maka dituliskan saja langsung kabit apa gitu. Tapi kalau hubungan dengan hubungan kelembagaan sudah benar ini. Nah, maksud saya ke depannya nanti ketika pada sambutan perubahan maka yang kita masukkan adalah jabatannya, kabit apa gitu ya, kabit apa di situ, apakah kabit kalau tidak salah kita tuh Pak Arik itu kabit apa yang anggota kelompok 2 kalau tidak salah Pak Arik Pak ya Pak 1 ya Pak Arik. Kalau Pak Pendi di kelompok kita kan Lubulinggo ada 3 kan yang dimana, kalau Pak Pendi itu tidak salah digital ya kabit ya Sandi persandian. Persandian. Nanti lihat apakah ada kaitannya dengan kabit persandian ya silakan saja. Tidak apa-apa beberapa kabit. Ya, oke. Baik. Nah, kemudian ini ada substansi yang dikerjasamakan masih berbicara tentang hubungan kelembagaan ya. Nah, di mana di sini untuk peningkatan SDM kalau memang terjadi hubungan kerjasamakan kesininya mungkin Pak Rifki perlu menambahkan ini. Oh ini ya lembaganya Senegal. Oh langsung ke LAN ya, ke LAN. Oke. Atau bisa juga ke Kementerian Dalam Negeri ke BPSDM-nya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusianya. Kalau dulu namanya Bandiklat. Ya, yang di Kalibata. Ya, ini Kalibata. Ya, saya berapa kali diklat di Kalibata itu ya, pas di depan taman makam itu. Ya, di situ Pak Rifki ya, untuk hubungan kelembagaan sudah ada substansi kemudian. Oke, ini roadmap-nya dibagi per quarter ya, per 4 bulan. Quarter 4 bulan bukan Pak Rifki? 4 bulan? Oke, 4 kali 4, 16 Pak Rifki. 3 bulan kali ya? Kalau 3 bulan, Pak. 3 bulan 1 tahun itu Pak. Iya, 1 tahun ini ya. Oke. Ya, oke. Nanti pada saat pengesahan anggaran nanti dipecah lagi, ini dipecah menjadi 3 tahapan Pak Rifki dan yang lainnya ya. Ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, gitu. Nanti disilakan dikelompokkan. Ya, oke. Kemudian untuk penganggarannya, di sini ini kita sudah berbicara ke substansi kelompok ketiga dari atau rumpun ketiga mata pelatihan yang ada di agenda ketiga. Di sini Pak Rifki berbicara tentang penganggaran.
Nah, ini bisa jadi ini permasalahannya ya. Atau ini resiko, ada resiko ini. Oke, ya ini penganggarannya. Ya, kemudian di sini ada analisis kalau penganggaran bisa bisa ini penganggaran pasti pasti tetap nyambung ke topik awal, topik semula tadi ya Pak Rifki ya. Oke, kemudian di analisis manajemen penganggarannya. Nah ini masalahnya ya. Ini kayaknya permasalahan ya. Ini kayaknya permasalahan. Strateginya baru ke sini. Oke, nanti kan ini permasalahan dua, strateginya ke sini, strategi optimalisasi pengelolaan penganggaran. Ya. Belum, oke, penggunaan anggaran yang manual, kerjasama pemerintah dengan oke. Oh ya, ini kayaknya yang ini ke sini Pak Rifki. Kalau saya melihatnya yang Ya. ini larinya ke sini ya, ya. Oke. Oke. Karena di sini skema pembiayaan terkait ya kerjasama. Oke. Kemudian strateginya ada delegasi keuangan, kemudian ada efisiensi dan realokasi dana. Oke, kemudian yang terakhir berbicara tentang, oh ya, kemarin di tugas saya sudah saya komentar yang Pak Riki, ini komentar saya, nanti bisa Ya. ditambahkan dengan pemanfaatan sumber daya manusia SDM yang ada. Ini saya ini saya lihat di sini, ya. Oke. Ya, kemudian untuk manajemen risikonya, oh ada ini Pak Rifki keamanan data sudah Ya, ya, dipikirkan ya? ada. Iya ada di keamanan data. Ya, jadi ini termasuk resiko. Nah, bisa juga nanti dibuat dan yang lainnya sebenarnya saya lihat juga keseluruhan bisa juga dari penyebab masalahnya apa? Masalahnya apa? Ya, resiko kebocoran data. Masalahnya di mana sampai terjadi Ya. takutnya terjadi kerinduan risiko data itu. Ya, oke. Jadi sudah ada ini adanya keamanan data, resistensi pegawai. Kadang-kadang betul Pak Rifki. Kadang-kadang ada pegawai yang mohon maaf yang senior dari segi umur kadang-kadang Pak Rifki ya. Dia tidak mau berubah gitu. Iya. Resist ya. Ya. Iya, seperti yang dikatakan siapa kan Pak Ermin atau siapa kemarin bilang, saya tahu caranya seperti ini, ya seperti ini. Atau Ya. yang kemarin siapa yang paparan kemarin tulis menulis, lainnya tulis sudah saya tahu. Saya belum, ya dia tidak mau move on. Kalau kata anak muda sekarang ya Cahaya, tidak mau move on dari manual ke digital. Iya, oke. Nah, maka ini juga yang menjadi pertimbangan Pak Rifki menjadi resiko, kemungkinan resikonya. Kemudian ketergantungan vendor, ya ini juga benar, sehingga pada saat mungkin ada kesulitan, ya kita ngubungi vendor gitu ya Pak Rifki ya. Iya, Ya. Sama. ya kemudian ketidaksesuaian regulasi. Ya ini kita ingat bahwa regulasi itu dinamis sifatnya, berubah-ubah. Nah ini Ya. juga mungkin sudah dipikirkan oleh Pak Rifki ke depannya untuk keberlanjutan dari inovasi yang akan Pak Rifki lakukan ini. Untuk Ya. keberlanjutannya, maka Pak Rifki juga sudah memperhitungkan resiko ketidaksesuaian. Bisa jadi beberapa tahun ke depan mungkin ada regulasi baru di mana yang kita buat itu masih berdasarkan regulasi yang lama. Nah, itu juga sudah jadi pertimbangan bagi Pak Rifki bagaimana nanti mengatasinya. Gitu. Ya, oke. Jadi bagus ini sudah nampak di sini ya. Artinya sudah tercover kira-kira risiko-risiko apa yang oke mungkin terjadi. Cuma ya permasalahannya belum kelihatan. Jadi ya permasalahannya ya. Kemudian strateginya strategi membangun budaya risiko, strategi ke sini dulu kayaknya Pak Rifki ya. Strategi Ya, ini. pegawai. Nah, ini maka saya bilang belum tergambar mitigasinya tadi ya. Oke, di komen saya di situ. Ya, kemudian ini strategi untuk itu. Nah, ini mungkin bisa ke sini mungkin. Ini agak lebih tepatnya untuk mengatasi ini bisa juga ke fokus ke sini ya Pak. Maka kita perlu Ya. membangun budaya risiko. Salah satunya itu adalah kesadaran, kemudian keamanan cyber, membentuk tim manajemen risiko. Oh, ini sudah ada nih membentuk tim manajemen risiko. Ya, tapi ini juga termasuk pemerataan sumber daya. Ini juga bisa masukkan ke sini nanti ke pemanfaatan anggaran ya. Jadi artinya bukan hanya tim resiko Pak Rifki, dibentuk juga tim kerjanya. Di mana tim kerja itu nanti Pak Rifki selaku leadernya, selaku pemimpinnya. Nah, gitu. Jadi bisa saja nanti ada beberapa tim ya. Kemarin udah belajar juga kan di jejaring kerja kalau tidak salah atau di apa ya? Jejaring kerja agenda kedua juga bahwa nanti kita akan membentuk tim dulu. Ketika kita akan yang pertama yang kita lakukan adalah membentuk tim. Jadi Pak Rifki sudah siap dengan membentuk tim. Tapi saran saya ini termasuk salah satu tugasnya saja. Mungkin ada juga tim yang khusus dalam rangka implementasi inovasi yang akan Pak Rifki laksanakan atau bikin, gitu ya. Oke. Kemudian kesimpulannya, oke.
peningkatan kinerja. Nah, nanti lebih tajam lagi kinerja yang mana yang mau ditingkatkan, ya. Oke, dengan melihat IQ-nya, pencapaian IQ dia yang ada di Lakip ya, pencapaian IQ itu ya. Oke. Oke, kemudian kesimpulannya ya benar, kesimpulannya karena kesimpulan hanya yang kita dua fokus kita maka berbicara tentang keuangan dan risiko saja. Oke, baik, menarik sekali yang Pak Rifki. Untuk Pak Rifki, mari sama-sama kita kasih tepuk salut. Salut, 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 salut. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Pak Rifki udah jadi sampel. Ya, mohon maaf Pak Rifki kalau eh, dikupas ya tadi ya, dikupas sampai awal. Iya. Ya, Pak. Kita akan melanjutkan ke paparan yang selanjutnya, itu kita paparan tugas kelompok. Ya, paparan tugas kelompok. Silakan di kelompok 1 untuk memaparkan tugasnya. Kalau tidak salah kemarin tugasnya adalah benchmarking. Ya, kita melakukan benchmarking secara virtual. Oke. Benchmarking itu kita memotret, kita menggambarkan bagaimana dalam hal ini implementasi manajemen penganggaran keuangan dan manajemen risiko. Hanya dua fokus kita ya. Oke. Baik, silakan di kelompok 1 kita ada siapa kelompok 1 kemarin ya? Oh, saya belum buka nih tugas. Sebentar saya buka dulu tugas hari ke-18. Tugas sinkronis hari ke-18. Ya. Di kelompok 1 itu ada Bu Novita, Bu Caca, Pak Dedi, dan Pak Frans. Silakan kelompok 1. Baik Pak, terima kasih. Kami kelompok 1, saya sendiri yang mewakili teman-teman sebagai moderator. Nanti yang mempresentasikan adalah Ibu Lovita Permatasari. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Pak Dedi Ramanto SD, saya sendiri Frans Gustian, dan Ibu Novita Permatasari. Kami benchmarkingnya dengan RSUD Sungai Lilin, Pak. Jadi narsumnya Pak ini ya, Pak Ihsan jadi ya, Pak narsumnya Pak Dr. Ihsan Nurhamdan, MKM, dengan judul penerapan manajemen keuangan dan manajemen risiko pada RSUD Sungai Lilin. Nanti dipaparkan langsung oleh Ibu Novita Permatasari SEMM. Kepada Ibu Novita, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Frans. Izin share dulu ya. Oke, silakan. Udah masuk belum? Sudah Bu, Masuk. Sudah ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di hari terakhir ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, izinkan kami dari kelompok 1, yaitu ada Pak Dedi Rahmanto ST, Pak Frans Gustian STMSI, dan saya sendiri Novita Permatasari SEMM. Dan ditambah ada special perform dari Dr. Ihsan Nurhamdan sebagai narasumber kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan manajemen keuangan dan manajemen resiko pada RSUD Sungai Lilin. Selanjutnya ini ada profil RSUD Sungai Lilin, mungkin bisa dilihat sendiri ini kantornya yang terletak di Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. Informasi umum bahwa rumah sakit ini kelas C di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dengan Direktur Dr. Ihsan Nurhamdan MKM. Untuk fasilitas memiliki 128 tempat tidur dari VIP hingga kelas 3, dilengkapi HCU, NICU, dan ruang isolasi. Selanjutnya untuk pengelolaan keuangan itu menerapkan pengelolaan keuangan BLUD. Untuk manajemen keuangan RSUD Sungai Lilin meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan.
Proses ini memastikan penggunaan dana yang efisien dan efektif. Pengelolaan keuangan mencakup anggaran tingkat nasional, daerah, dan mekanisme audit yang ketat. Alur perencanaan dan penganggaran itu terdiri dari ada identifikasi kebutuhan, di mana unit kerja mengidentifikasi kebutuhan anggaran berdasarkan data layanan kesehatan. Selanjutnya, penyusunan rencana. Tim perencanaan menyusun draft anggaran berdasarkan prioritas rumah sakit. Dan selanjutnya ada evaluasi dan penetapan, di mana Direktur RSUD mengevaluasi dan menetapkan anggaran sebagai dokumen resmi. Dan terakhir yaitu ada monitoring dan tindak lanjut, yaitu pemantauan berkala dan evaluasi triwulan untuk memastikan efektivitas dana. Selanjutnya pada manajemen anggaran tingkat nasional itu ada alokasi dana, karena rumah sakit ini menerima alokasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Proposal, yaitu dengan pengajuan proposal DAK untuk diajukan kepada Dinas Kesehatan. Selanjutnya dilakukan evaluasi dan verifikasi terhadap proposal tersebut untuk memverifikasi anggaran. Dan selanjutnya ada pelaksanaan dan audit, di mana pemerintah daerah melaksanakan kegiatan DAK dengan monitoring yang ketat. Selanjutnya pelaksanaan anggaran pada tingkat nasional itu ada dana yang bersumber dari APBN, DAK, dan program BPJS Kesehatan untuk layanan kesehatan. Dan untuk anggaran di tingkat daerah itu dana APBD untuk operasional, pengadaan alat, gaji, dan tenaga medis. Untuk implementasi program, layanan kesehatan, pembelian obat, pembayaran tenaga kesehatan, dan pengembangan infrastruktur. Dan untuk pelaporan keuangan dan audit, itu terdapat penyusunan laporan keuangan yang transparan mencakup pendapatan pasien, BPJS, dan subsidi. Adanya audit internal yang dilakukan oleh SPI dan kantor akuntan publik sebagai audit independen. Lalu ada audit eksternal yang dilakukan oleh BPK untuk memastikan akuntabilitas, dan terakhir adanya evaluasi kinerja untuk menilai efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap kualitas layanan. Di sini ada beberapa jenis-jenis resiko, yaitu ada resiko murni, keuangan, dan teknologi, ada resiko spekulatif, resiko operasional, lingkungan, bisnis, legal, SDM, strategis, reputasi, dan politik. Penerapan prinsip manajemen resiko di dalam SIMRS RSUD Sungai Lilin itu penerapan 11 prinsip manajemen resiko tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan data. Prinsip-prinsip ini membantu rumah sakit untuk mengoptimalkan layanan dan melindungi informasi penting pasien. Prinsip dasar manajemen resiko SIMRS itu untuk menciptakan nilai, yaitu meningkatkan efisiensi administrasi dan mempercepat pelayanan pasien, sistem enkripsi untuk melindungi data penting. Selanjutnya integrasi proses dengan semua unit, mulai dari pendaftaran, rekam medis, laboratorium, farmasi, dan keuangan. Untuk pengambilan keputusan, data SIMRS ini dapat digunakan untuk analisis tren penyakit dan perencanaan kebutuhan obat. Dan untuk menangani ketidakpastian, yaitu menyiapkan disaster recovery plan dan prosedur manual saat sistem mengalami gangguan. Implementasi sistematis dan inklusif ini secara sistematis uji coba berkala untuk memastikan keandalan SIMRS. Selanjutnya berbasis informasi dengan memanfaatkan data historis untuk prediksi kebutuhan. Selanjutnya customisasi, yaitu fitur disesuaikan dengan kebutuhan RSUD Sungai Lilir. Dan pelatihan staf dan membangun budaya sadar teknologi serta transparansi dengan melibatkan semua pengguna dalam evaluasi sistem. Maka lesson learn yang dapat diadopsi di sini bahwa sistem informasi ini dinamis, jadi dapat mudah beradaptasi dengan perubahan regulasi dan kebijakan, karena sistem informasi dapat terus berkembang mengikuti kebutuhan. Selanjutnya, sistem informasi juga responsif, dapat menyesuaikan fitur dengan perkembangan teknologi informasi dan selalu dapat mengikuti standar yang terbaru. Dan sistem informasi yang berkelanjutan dapat memberikan feedback pengguna menjadi dasar pengembangan.
audit keamanan data dapat dilakukan secara berkala. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Novita Permatasari, Ibu Caca sudah mempresentasikan tugas kelompok satu yang dengan judul penerapan manajemen keuangan dan manajemen risiko pada RSUD Sungai Lilin. Eh, Kepada kelompok 2 dan 3, Bapak Ibu, apabila ada saran dan masukan, kami persilakan. Baik, sudah dipersilakan tuh sama Pak Frans selaku moderator. Ya, Silakan. Kelompok izin. 2 dan Oh, kelompok ya 2 silakan. dan 3. Kelompok ya, 3 silakan. ini bukan, ini hanya ingin menegaskan bahwa manajemen risiko kan banyak banyak hal yang dibahas. Jadi ini difokuskan sesuai dengan yang sedang dikerjakan. Makanya kami meminta teman-teman kelompok satu ini udah fokus manajemen risiko di SIM RS gitu. Jadi enggak semuanya gitu. Jadi kami fokus karena kan banyak manajemen risiko kok kita mau bahas satu-satu. Mungkin itu saja Coach sebagai penegasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dr. Ihsan selaku narasumber kami. Ya memang benar kita fokus ke SIM RS ya. Karena memang benar manajemen risiko pasti banyak dari sisi yang lain. Dan mungkin ada lagi kelompok 2 dan 3. Wah, yang belum. Kalau memang belum, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Dalam penyampaian kami mohon maaf apabila ada kekurangan, dalam penyusunan juga ada kekurangan, dan kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memaparkan hasil benchmarking secara virtualnya di RSUD Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyu Asin. Ya, dari sistematika penulisan sudah sesuai, ada profil, kemudian bagaimana penerapan dari manajemen keuangan, kemudian bagaimana penerapan manajemen risiko, dan yang tidak kalah pentingnya itu adanya lesson learn ya. Ada lesson learn yang bisa diadopsi dan diadaptasi. Oke, nah untuk kita bisa belajar dari sini ya. Di manajemen keuangannya katanya di slide keberapa itu Cah? Setelah profil Cah? Coba Cah, setelah profil Cah. Nah setelah profil itu ada, oke. Nah kita ada perencanaan, ada penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan. Oke, jadi secara garis besarnya manajemen keuangan rumah sakit itu ada perencanaan, ada penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan. Di mana katanya ya untuk memastikan dan itu efisien dan efektif. Kemudian ada alurnya dari identifikasi, penyusunan, evaluasi dan monitoring. Oke. Kemudian tingkat nasional. Jadi sudah tergambar sini. Kalau saya melihatnya sudah tergambar bagaimana manajemen keuangan yang ada di RSUD ya sudah tergambar. Kemudian dijelaskannya satu-satu ya dari perencanaan, ini mungkin dari perencanaannya, dari penyusunan ada sini tadi perencanaan, penyusunan, monitoring dan pelaporan. Itu dari itu dari manajemen risiko. Dari manajemen keuangan negara. Kemudian dari manajemen risiko Cak ke bawah Cak coba ya. Bahwa dari manajemen risiko ya RSUD punya berapa itu Cak? 11 ya. Tadi Cak. Yang di ini penerapan prinsip manajemen risiko dalam SIM RS RSUD Sungai Lilin. Itu Cak. Nah, jadi walaupun tadi sudah dipertegas oleh narasumbernya ke SIM RS, tapi ya dia dimulai dari ini secara keseluruhan yang 11 prinsip manajemen risiko ini kayaknya bukan hanya di SIM RS ya, Pak Ihsan ya, mungkin sepertinya ya. Oke. Iya kan prinsip manajemen risiko itu ada banyak gitu dalam sistem informasi.
No gitu dalam dalam SIM sistem. RS. Oh, untuk Kalau dalam dari teorinya sih ada 11 prinsip, Pak. Pas baca Hmm. teorinya ada 11 prinsip Ada 11 manajemen prinsip. Nah, risiko. 11 prinsip itu yang diterapkan artinya bukan hanya pada saat pengembangan SIM RS ini ya Pak Ihsan ya. Ya, ini Oke. luas, lebih luas. Ya, lebih luas itu ya. Di situ baru nanti difokuskannya ke SIM RS ya. Ya, jadi ada prinsip dasarnya itu ada kemudian ada Iya. strategi atau implementasi dari prinsip itu ya. Oke. Slide bawahnya. Nah, dan yang kita lihat coba yang lesson learn. Nah, lesson learn. Lesson learn terakhir, Cak. Nah, kalau kita lihat di sini ya, oke, kelompok satu ini sudah bisa merumuskan lesson learn. Nanti kan Bapak Ibu akan merumuskan lesson learn juga nanti di Stula ya, di studi lapangan. Nah, kira-kira beginilah bentuk lesson learn itu. Jadi lesson learn, apa yang bisa kita dapat, apa yang bisa kita adopsi dan adaptasi dari hasil benchmarking kita ke ya dari hasil benchmarking kita. Jadi ada 3 lesson learn di sini ya. Oke, ada 3 lesson learn yang didapat oleh kelompok satu dari hasil benchmarkingnya ya. Oke, jadi yang pertama katanya mudah beradaptasi. Jadi bahwa lesson yang didapat bahwa ketika kita mengimplementasikan sistem informasi kembali yang seperti dikatakan oleh Pak Rifki tadi ya, maka regulasi yang berubah, maka kita harus inovasi yang dilakukan harus bisa beradaptasi dengan perubahan regulasi dan kebijakan ini. Nah, itu lesson learn yang pertama didapatnya. Bahwa dalam merumuskan suatu informasi, maka kita harus sistem informasi itu sendiri atau inovasi itu sendiri yang kita lakukan ya itu beradaptasi dengan perubahan regulasi dan kebijakan yang bersifat dinamis. Kemudian responsif, menyesuaikan fitur dengan perkembangan TI, makanya tadi disarankan oleh Pak Ihsan kan sekarang kan lagi maraknya AI, nah itu termasuk dari responsif tadi, dari lesson learn responsif. Jadi lesson learn yang didapat di kelompok satu katanya fitur-fiturnya itu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi. Karena kita tahu begitu cepatnya perkembangan teknologi informasi, nah kalau kita tidak mengikuti kita bisa ketinggalan. Artinya sudah ada yang baru lagi, ada yang baru lagi, ya. Oke, kemudian berkelanjutan dan ya, jadi ada 3. Yang ketiga itu berbicara tentang sustainability-nya. Bagaimana inovasi yang digulirkan di pihak RSUD ini ya dia memiliki keberlanjutan. Jadi bukan hanya berhenti ketika itu selesai dijalankan selesai gitu. Ya, oke. Jadi dia memiliki keberlanjutan. Menarik sekali ya. Jadi di kelompok satu ini menarik sekali hasil temuannya, hasilnya. Dan yang terpenting itu adalah bagaimana dia bisa mendapatkan lesson learn, apa yang bisa diadopsi dan bisa diadaptasi. Kalau diadopsi itu kita mengambil secara keseluruhan, kalau diadaptasi itu kita menyesuaikan dengan keadaan diri. Jadi misalnya, oke, kayaknya ini perlu di stressingnya kemana? Nah, mungkin bisa diadopsi, diambil. Oh, kita juga mau bikin sistem informasi seperti itu. Nah, baru kita adaptasi. Yang kata saya dengan seperti yang di Pak Yogi tadi ya, baru diadaptasi, disesuaikan. Makanya modifikasi. Oke, baik. Thank you untuk kelompok 1. Sekarang silakan kelompok 2. Ya Pak, semua Pak. Cepat saja ya. Karena kita waktu. Silakan. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati coach dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan tugas kelompok yang kemarin. Di sini kelompok kami ada dengan beranggotakan Mbak Ustini, Seseni Indradana, dan Pak Yogi Firmansa. Di sini kami mengambil subjeknya itu dengan judul Strategi Pemanfaatan Sumber Daya dan Manajemen Risiko pada Pangkes Bangpol Kabupaten Musira Utara. Di sini kami narasumber Pak Adi Ramanto yang dinas di Kesbangpol. Jadi silakan ke Bu Agustini langsung memaparkan ini paparannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin coach dan Bapak Ibu sekalian menyampaikan PowerPoint dari kelompok 2.
Di sini kami mengambil judul tentang strategi pemanfaatan sumber daya dan manajemen risiko pada Bakesbang Pol Kabupaten Musirawas Utara. Adapun profil instansi Bakesbang Pol adalah bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakesbang Pol Kabupaten Musirawas Utara merupakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa di wilayahnya. Instansi ini bertanggung jawab atas koordinasi kebijakan terkait keamanan, ketahanan nasional, serta harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun visi dari Bakesbang Pol ini sendiri adalah menciptakan masyarakat yang harmonis, sadar hukum, serta memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Dalam rangka mencapai visi tersebut, Bakesbang Pol menjalankan berbagai program strategis, termasuk sosialisasi wawasan kebangsaan, pemantauan organisasi masyarakat, serta pembinaan ideologi. Ada dua pelaksanaan yang dilakukan adalah pelaksanaan manajemen keuangan dan pelaksanaan manajemen risiko. Pelaksanaan manajemen keuangan ada 4 tahapan yang dilakukan, yaitu pertama penyusunan anggaran, yang kedua adalah pengelolaan dana, ketiga pelaporan keuangan, dan selanjutnya adalah evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan manajemen. Kemudian untuk pelaksanaan manajemen risiko itu dilakukan sebelumnya adalah identifikasi risiko, kemudian mitigasi risiko. Nah, pada identifikasi risiko, Bakesbang Pol itu Pak hilang Pak. Ya. Hilang Pak. Gimana Bu? Enggak Pak, hilang ininya Pak. Nah, Udah ya. Silakan Bu. ini Pak, bentar Pak, kok hilang, saya nggak kelihatan. Pencet Pak, maaf. Mana ya? Di layar masih tampil Bu, itu, Bu, paparannya. Saya nggak lihat. Sinyal mungkin. Bentar Pak ya. Kayaknya sinyal Pak. Bentar Pak. Coba diulang. Ya. Pak Rahman belum dimuat. Ya. Ibu Agustini beli sinyal. Pelaksanaan manajemen risiko. Ini ya, baik Pak. Ada identifikasi risiko, risiko kebijakan, risiko keuangan, dan risiko operasional. Kemudian rasio risiko sosial dan politik. Terakhir adalah risiko reputasi. Sementara di mitigasi risiko, itu ada 4 yang dimitigasi tentang risiko ini, yaitu penyusunan program, pengelolaan keuangan, koordinasi, dan komunikasi publik. Selanjutnya adalah pemantauan dan evaluasi. Pemantauan langsung dan pemantauan berkala serta audit risiko, di mana pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program di lapangan. Kemudian laporan berkala, yaitu penyusunan laporan berkala untuk memantau perkembangan dari program itu sendiri. Kemudian audit risiko secara internal untuk memastikan kesiapan menghadapi tantangan tersebut. Strategi kontingensi itu adalah anggaran darurat. Kami ada 3 strategi di sini menurut Bakesbang Pol, yaitu anggaran darurat, penyediaan anggaran darurat untuk mengatasi kebutuhan mendesak. Kemudian protokol konflik, di mana protokol konflik ini menyusun protokol penanganan konflik sosial guna meredam potensi ketegangan. Dan yang terakhir adalah peningkatan kapasitas SDM, yaitu melakukan pelatihan penanganan risiko dan respon darurat. Dengan strategi pemantauan sumber daya yang optimal dan manajemen risiko yang efektif, Bakesbang Pol diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara profesional, menjaga stabilitas nasional, serta membangun karakter bangsa yang kuat. Demikian paparan dari kelompok 2, Pak, dengan narasumber Pak Dedi dari Bakesbang Pol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas paparannya. Baik, selanjutnya untuk silakan ke kelompok 1 dan kelompok 3. Mungkin ada yang bakal ditanyakan atau ada mungkin masukan sarannya. Izin kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 1 silakan, dan kelompok 3. Ada masukan, saran, ada komentar?
Masih belum panas juga, Pak. Oke, oke ya. Gak apa-apa, silakan ditutup aja Pak Ya, baik, Pak. Terima kasih. Oke, Indra. rekan-rekan sekalian, dengan Coach. Demikianlah paparan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada eh, kelompok dua ya, kelompok dua yang Dua. rekan. Ada satu yang miss yang belum saya lihat di sini. Sehubungan dengan itu sudah ada tergambar ya bagaimana manajemen keuangan dan bagaimana pengelolaan resikonya atau manajemen risikonya. Lesson learn-nya belum merumuskan lesson learn ya kelompok dua ya. Iya, belum merumuskan lesson learn. Jadi artinya apa yang bisa didapat dari hasil dari benchmarking ini, apa yang bisa didapat lesson learn. Bisa ya nanti dia berbentuk ini aja berbentuk kalimat-kalimat saja boleh, berbentuk kalimat. Lesson learn, oke bisa dilihat dari peran kepemimpinannya bagaimana atau bisa juga dilihat dari substansi dari yang fokus kita benchmarking dalam hal ini manajemen keuangan dan manajemen resiko. Itu saja, belum kelihatan lesson learn-nya. Terima kasih kelompok 2. Lanjut kita ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Baik, izin Pak. Oke, silakan. Kami kelompok 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Coach Pak Alam Syaril dan rekan-rekan kelompok 3 di PKA Angkatan 2 tahun 2025. Izin, bentar Pak, belum buka dulu Pak. Aduh. Sudah dibuka belum Ibu? Ya, sebentar. Ya. Baik Pak, kami kelompok 3 sebelumnya memperkenalkan diri dulu. Kelompok 3 yang terdiri dari yang pertama Bu Haja Solehatun Robiah, yang kedua saya sendiri Muhammad Rifki, yang ketiga Dr. Iksan Nur Hamdan, yang keempat Pak Ermin Hartono. Kebetulan tugas kami di kelompok 3 melaksanakan benchmarking virtual pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas PU Perkim, bidang pengembangan sistem penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan dalam menerapkan manajemen keuangan dan manajemen risiko. Baik, perkenalan sudah, nanti paparan ini akan langsung disampaikan oleh Bu Haja Solehatun Robiah. Pada Yuk Robiah, kami persilakan untuk menyampaikan paparannya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 yang terdiri akan memaparkan hasil benchmarking kami secara virtual pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bidang pengembangan sistem penyedia air minum dan penyihatan lingkungan dalam menerapkan manajemen keuangan dan manajemen risiko. Adapun kelompok kami adalah yang pertama saya sendiri Solatul Robiah, Muhammad Rifki, Dr. Iksan, Pak Erwin Hartono. Sebagai narasumber kami di sini yaitu Pak Indra Kardiayana SD. Kami lupa mendokumentasinya kemarin Pak Tot, jadi tidak kami tampilkan. Sedangkan untuk table on content kami yaitu terdiri dari profil instansi, pelaksanaan manajemen keuangan, pelaksanaan manajemen resiko, lesson learner, dan adaptasi untuk organisasi. Profil instansi yaitu pada Dinas Umum atau Perkin PU memiliki tugas utama dalam mengelola infrastruktur dasar yang mencakup penyediaan air minum dan menyehatkan lingkungan. Instansi ini juga bertanggung jawab satu untuk pengembangan sistem penyediaan air minum, yang kedua penyihatan lingkungan terkait air minum dan sanitasi yang sesuai dengan standar nasional. Yang keempat, kolaborasi dan kemitraan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur air minum. Selanjutnya,
Di sini dalam pelaksanaan yang penganggaran kerja, yaitu dalam menyusun anggaran berbasis program dengan indikator keberhasilan yang jelas. Yang kedua yaitu prioritas proyek air minum dan pendanaan. Di sini sumber pendanaan ada APBN dan APBD, dana hibah dan pinjaman, dan partisipasi. Yang ketiga yaitu mekanisme pengelolaan dana memakai sistem informasi dana, pelaporan audit keuangan, serta evaluasi monitoring. Pelaksanaan manajemen risiko di Dinas Perkim menerapkan manajemen risiko dalam bidang penyediaan air minum dan sanitasi guna mengantisipasi berbagai potensi hambatan yang dapat mengganggu operasional dan efektivitas program. Beberapa aspek dalam manajemen risiko yang dapat diterapkan meliputi yang pertama yaitu identifikasi risiko, yaitu risiko keuangan, risiko operasional, risiko regulasi, risiko lingkungan, dan risiko SDM. Sedangkan untuk strategi mitigasi risiko yaitu yang pertama, peningkatan kompetensi SDM, implementasi teknologi, penguatan regulasi dan SOP, diversifikasi sumber pendanaan. Nah, di sini sudah kami tampilkan learning dan adaptasi untuk organisasi di Perkim. Yang pertama yaitu penguatan sistem pengelolaan keuangan dengan cara menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja untuk memastikan penggunaan anggaran lebih efektif dan transparan. Yang kedua, memanfaatkan teknologi dalam manajemen keuangan guna meningkatkan efisiensi dalam pencatatan, pelaporan, dan pengawasan anggaran. Yang kedua, adaptasi yang kami tampilkan yaitu integritas manajemen risiko dalam perencanaan strategi, yaitu dengan mengembangkan kebijakan mitigasi risiko sejak tahap perencanaan proyek awal, bukan hanya sebagai tindak reaktif setelah risiko terjadi. Kemudian kami menyusun SOP khusus terkait manajemen risiko dalam pengelolaan SPAM dan sanitasi. Ketiga yaitu peningkatan kapasitas SDM, yaitu dengan cara mengadakan pelatihan secara berkala, mendorong sertifikasi profesional bagi pegawai dalam bidang pengelolaan air dan sanitasi. Yang keempat yaitu digitalisasi dan teknologi dalam manajemen risiko, yaitu mengadopsi sistem pemantauan real-time terhadap infrastruktur SPAM guna mendeteksi potensi gangguan operasional lebih awal. Kedua, yaitu memanfaatkan bidang data dan artificial intelligence untuk analisis tren risiko dan perencanaan mitigasi yang lebih baik. Yang kelima yaitu kami juga melakukan kolaborasi dengan pihak eksternal dengan menjalin kerjasama dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah dalam mendukung pengelolaan air minum dan sanitasi. Kedua, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemantauan pengelolaan untuk memastikan kelanjutan program. Di sini kami menyimpulkan hasil benchmarking kami yaitu secara virtual ini dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen keuangan dan risiko yang sangat penting dalam pengelolaan sistem pengelolaan air minum dan penyihatan lingkungan. Dinas PU Perkim telah mengimplementasikan berbagai strategi yang dapat menjadi referensi bagi organisasi lain untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam manajemen keuangan serta mitigasi risiko. Dengan mengadopsi dan menyesuaikan praktik terbaik ini, organisasi dapat memperkuat tata kelola keuangan serta mengurangi risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi. Demikianlah paparan dari kelompok 3. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ayunda Robiah yang telah memaparkan hasil dari benchmarking virtual kami kelompok 3 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas PU Perkim, bidang pengembangan sistem penyediaan air minum dan
penyehatan lingkungan dalam menerapkan manajemen keuangan dan manajemen risiko. Memang tadi sudah disampaikan oleh Yunda Rubia bahwasannya yang sebagai narasumber dari tugas kelompok 3 ini tadi Pak, Pak Indra, karena eh, beliau di Dinas PU ke Kabupaten Mubah ya. Jadi baik juga kepada rekan-rekan kelompok 1, kelompok 2, kami mohon masukan, saran demi kesempurnaan tugas dari kelompok kami yang telah disampaikan atau dipaparkan oleh Yuk Robia pada rekan-rekan. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, silakan. Silakan. Mungkin Pak Pran yang mantan dari PU nih Pak, kalau ada masukan. Sudah cukup bagus. Wah, mantap. Kalau Pak Pran sudah bilang bagus, insya Allah Bagus, mantap sudah. Pak. Iya. Oke. Baik, silakan ditutup dulu Pak Rifki paparannya. Oh, oke, baik. Kalau tidak ada masukan ataupun saran, kami mengucapkan kepada rekan-rekan yang telah mendengarkan paparan dari kelompok 3, kami mengucapkan terima kasih kepada coach. eh, Kami mengucapkan terima kasih juga. Kami akhiri. eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Kita langsung saja soroti ke lesson learn-nya. Jadi kelompok 3 merumuskan 5 lesson learn ya. Jadi ada 5 lesson learn yang dirumuskan oleh kelompok 3. Ya, ada 5 lesson learn ya, kemudian ada kayaknya lebih deh nih. Lebih 5 ini. Satu kan ada 2 tuh. Ada 2, 10 malahan ya. Tapi dikelompokkannya ke dalam 5 kelompok besar ya. Oke. Ya. Oke, jadi inilah kira-kira lesson learn-nya. Jadi dengan adanya benchmarking ini, maka hal yang bisa diambil oleh kelompok 4 dari benchmarking ke tempatnya Pak Indra ya. Pak Indra ya. Pak Indra, Pak. Oh ya, kita pajak Pak PU. Indra, ya PUPR. Maka oke, dasarnya dapat satu katanya mengenai sistem pengelolaan keuangan dihubungkannya dengan ya mata pelatihan kita kemarin ya, manajemen keuangan negara, bahwa katanya di sana sudah menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja. Oke, kemudian juga di penerapan misalnya kan dia juga sudah memanfaatkan teknologi. Nah, sudah memanfaatkan teknologi dalam hal pencapaian efisiensi dan efektivitas. Efisiensi terutama dari efisiensi penggunaan anggaran. Oke. Oke, nanti bentuk pemanfaatan teknologinya kan silakan tanyakan lanjut dengan Pak Indra ya, bagaimana bentuknya. Jadi lesson learn-nya itu. Jadi yang begitu cara merumuskan lesson learn. Apa yang bisa kita dapat, apa yang bisa kita adopsi dan adaptasi dari benchmarking. Oke, semuanya untuk 3 kelompok sudah selesai. Mari sama-sama kita kasih tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ke kegiatan kita yang ketiga, yaitu penjelasan tugas asinkronus ya. Penjelasan tugas asinkronus. Kita sebentar Bapak Ibu, saya buka kembali tayangannya. Nah, Bapak Ibu, tugas hari ini tidak ada tugas kelompok ya. Tidak ada tugas kelompok, tapi tugasnya itu tugas individu, di mana tugas individunya itu ada 2 Bapak Ibu. Ya, ada 2. Ya, tapi sebelumnya saya masih punya teka-teki nih. Ada lagi teka-teki dari saya nih. Silakan dijawab Bapak Ibu ya. Oke. Sebutkan warnanya saja. Tuliskan di kolom chat warna. Kita bermain warna ya. Oke. Ya. Harta yang berharga.
Jika dua coklat ditambah satu ungu, maka jadinya warna hijau. Jadi dua coklat, ya, dua porsi coklat lah kira-kira ya. Kemudian ditambah dengan satu porsi ungu, maka akan jadinya warna hijau. Pertanyaannya, jika 3 ungu ditambah dengan satu hijau, maka jadinya warna apa? Silakan dituliskan warnanya. Warna emas. Warna emas ya. Pak Rifki. Warna emas itu warna kuning ya Pak Rifki ya? Oke. Warna apa lagi Bapak Ibu? Banyak. Banyaknya warna apa Pak Isan? Warna banyak ya. Oke. Oke Bapak Ibu, lihat kata kuncinya, harta yang berharga. Ini Bu Agustini bisa ini jawabnya ini. Karena Bu Agustini. Karena itu urusan Bu ini nih, Bu Agustini nih. Mengurus harta yang paling berharga di RSUD Sekayu ya. Apa harta yang berharga di sana Bu? Yang Ibu Agustini kelola itu apa tuh? Nah itu Bu Agustini. Yo yang lain. Yang Bu Agustini kelola apa? Baru lihat ke deskripsinya. Pak Rifki, merah. Benar Pak, 3 ungu tambah 1 hijau jadi warna merah Pak. Hampir itu mendekati itu Pak Rifki. Oke, Caca benar biru. Coba Caca jelaskan Caca, kenapa biru Caca? Agak dijelaskan kira Caca tahunnya tentang duit ini. Namanya ibu-ibu Caca. Iya betul sekali, duit. 250.000. 3 ungu tuh tiga lembar 10.000 ditambah 1 lembar 20.000 jadi 50.000 warna biru. Oke, bagus sekali. Iya, dari mana tahu duit? Nah, itu ada kata kuncinya. Jika 2 coklat, 5.000 2 maksudnya, ditambah dengan 1 ungu, 10.000 1, maka 5.000 2 tambah 10.000 jadinya 20 kan? 20 itu warnanya hijau. Nah, jika 3 ungu, 3 lembar uang 10.000, ditambah 1 warna hijau, tambah satu lembar uang 20.000, maka jadinya 50.000. Caca apal banget Pak warna duit Pak. Itulah dari tadi nak jawab, agak katanya tahunnya kalau duit. Iya, mantep nih kalau duit. Iya, tahunnya nih warna duit Caca. Aku Biasa lah, bilang ungu itu 10.000. Paham ya. Iya. Apa ungu ya 10.000 ya? Tahunnya cuma biru sama merah. Kita lanjutkan. Di dompet cuma ada merah. Kalau warna merah itu Pak Rifki 2 biru. 2 biru digabungkan jadi 1 warna merah. Gitu. Ingatnya yang merah tuh lah Pak, ingatnya Pak, yang biru. Dekatnya lagi warna ungu di dompet. Iya Pak. Main duit kecil ya Pak Rifki ya. Duit besar kalau. Ibu-ibu ke pasar belanja ini sayur kan pakai kecil kan duitnya. Apa kecil. Jarang bawa yang ungu Pak. Nggak bawa yang ungu apalagi yang coklat ya Ki. Galak nemu di kantong celana laki. Wah itu. Nemu udah dibalik lagi ya Cai. Oh hak milik jadi itu. Iya. Aduh. Iya. Salah dewe ya Cai yang ngapa disimpan di kantong celana ya Cai. Baik. Nah Bapak Ibu tugas individunya ada 2. Yang pertama Bapak Ibu merangkum dari tugas hari ke-16, 17, 18 dalam 1 esai. Nah, gitu. Kemudian yang tugas kedua Bapak Ibu satu lagi itu membuat video pembelajaran. Ya. Membuat video pembelajaran. Bapak Ibu rincian tugasnya Bapak Ibu bisa lihat di Google Classroom, sudah bisa dilihat di Google Classroom Bapak Ibu. Sudah ada di Google Classroom rincian tugasnya. Ya. Oke, saya tayangkan lagi rincian tugasnya Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu rincian tugas. Ya, penjelasan tugasnya. Jadi Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu buat dari bahan tayang yang Bapak Ibu buat hari ke-16, 17 dan 18
Bapak Ibu jadikan satu dalam bentuk paper, ya, dalam bentuk paper, dalam file PDF, dalam bentuk IC. Maksimal 10 halaman, jangan lebih dari 10 halaman. Kalau 3 halaman boleh, 2 halaman boleh, setengah halaman juga tidak apa-apa. Kalau menurut Bapak Ibu sudah pas, sudah masuk semua. Oke, so jangan lebih dari 10 halaman. Tidak bentuk bahan tayang ya, cuma bentuk dalam essay. Kemudian Bapak Ibu tugas dikumpulkan ke Google Classroom masing-masing dan backupnya nanti dikirimkan lalu WA. Itu paling lambat hari ini saya tunggu sampai dengan jam 23.59 untuk ke GC-nya, untuk ke Google Classroom-nya. Untuk ke WA-nya boleh pagi, besok pagi boleh. Ya, oke. Kemudian tugas yang kedua, Bapak Ibu membuat video. Nah, Bapak Ibu berbagi pengalaman. Video itu isinya berbagi pengalaman belajar daring selama 4 hari ini. Pembelajar daring selama 4 hari ini, baik pembelajaran sinkronus maupun pembelajaran asinkronus. Ya, oke. Bapak Ibu silakan dibuat video, durasinya singkat saja, maksimal 5 menit, yang bercerita pengalaman Bapak Ibu belajar daring agenda ketiga, baik dari segi metodologi maupun dari segi substansi. Ada kritikan untuk saya, ada yang kurang, silakan disampaikan saja. Oke. Dari segi substansi. Tugas videonya itu semacam testimoni lah gitu, ya? Ya, bisa semacam testimoni. Ya, di mana isi testimoninya pengalaman apa yang didapat ya dari belajar kita 4 hari ini, baik sinkronus maupun asinkronus. Isinya dari segi substansi maupun dari segi metodologi pembelajaran kita. Ya, oke. Video itu Bapak Ibu unggah di akun media sosial masing-masing, ya. Kemudian linknya dikirimkan ke saya, juga linknya nanti di copy dimasukkan ke Google Classroom, ya. Masukkan PDF ke Google Classroom. Kemudian backupnya biasa kirimkan dengan saya melalui WA. Kalau Bapak Ibu mau men-tag saya di akun media sosialnya, itu ada nama akun media sosial saya, ada YouTube, ada Instagram, boleh Facebook ataupun TikTok. Cuma TikToknya berubah sekarang, bukan Alam Saril namanya, Ariel Sofian ya. Iya. Oke, sama dengan Facebook. Oke, namanya. Oke, silakan saja nih dicari. Kalau mau menandai ya. Oke, nanti kalau sudah linknya silakan dikirimkan ke saya. Nanti akan saya beri komentar. Kalau sudah saya kasih komentar atau sudah saya kasih like, artinya itu sudah ini ya, sudah saya lihat videonya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, videonya Bapak Ibu, videonya pakaian sekolah ya. Videonya pakaian sekolah. Pakaian seperti ini lah, masih pakai sekolah, baju putih, pakai dasi gitu ya. Iya, ada ID card, ada name tag-nya, ada korpri ya. Oke, jadi bukan pakaian sekolah yang pakaian ada OSIS. Iya, beberapa tahun yang lalu saya minta video juga, tahun kemarin kalau nggak salah ada peserta yang pakai baju anaknya, baju SMA. Saya tanya, Pak, kok pakai baju SMA? Dia bilang kata Bapak pakai sekolah ya, pinjam baju anak saya. Anak saya kan masih sekolah katanya. Benar juga jawabannya ya. Iya. Oke, gitu ya. Jadi jadi pakainya pakaian sekolah, nanti bisa dilihat contoh-contohnya ada nanti di ini. Bisa dicari, nanti bisa tanya teman-temannya di kelompok 1 atau kelompok 2 yang kenal. Saya juga kasih tugas seperti itu di akhir pembelajaran. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Coach, yang tugas individu makalah itu boleh ambil dari esai itulah kan, Coach? Iya, penyempurnaan dari esai itu. Kan penyempurnaan dari esai kan sudah apa namanya itu, sudah di Bapak Ibu bikin tayang kan. Nah, yang itu yang dijadikan esai. Oke, makanya waktunya kan cuma sehari, cuma merambu yang itu. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas partisipasinya. Ya mohon maaf ada kesalahan dan kekurangan selama pembelajaran 4 hari ini, karena ini di akhir pertemuan kita e-learning. Insya Allah nanti kita akan ketemu setelah Lebaran di pembelajaran agenda keempat, khususnya konsepsi aksi perubahan kinerja organisasi. Dan saya menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Iya, sama-sama. Ya, karena mungkin kalau Lebaran kita bersilaturahim langsung mungkin tidak ada kesempatan dan waktu gitu ya. Jadi demikian pembelajaran kita pada hari ini Bapak Ibu. Terima kasih pembelajaran hari ini kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Coach. Oke.
Ya. Oh, Yai, ya gimana, Wi? tolong jadiin aku host ya, Coach ya. Tadi aku kelempar. Lecet enggak kau terlemparnya? Ya, Kalau lecet kita makasih, bisa nih. Coach. Oke, ketemu di main room aja, kalau di breakout room kayaknya enggak bisa Ya, jadi. Oke, ya, oke Yai. bye-bye. Bu Tuti baru lagi ya? Iya, Yututi belum, Yututi sampai jam 11 baru sampai setengah 11 Yai. Baru mulai jam 9. Oh, iya. Oke, sampai ketemu Oke, ya. Yai.